Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sampai mana? Baik. Lanjut. Perbedaan antara orang mukim dan orang Mustautin. Ya. Mustautin. Mukim adalah seseorang yang berniat akan bertahan di kampung orang lain selama 4 hari atau lebih, selain hari masuk dan hari keluar, dan hatinya selalu ada niat untuk kembali ke kampung halamannya walaupun dia sudah lama berada di kampung orang lain itu. Baik, kita pernah membahas ini ya, perbedaan antara orang mukim dengan mustautin. Pada pertemuan yang lalu kan kita membahas bahwa syarat daripada sahnya salat Jumat itu salah satunya adalah 40 orang laki-laki yang semuanya balik berakal, merdeka, dan mereka itu adalah orang yang mukim. Nah, kalau orang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Tetapi orang mukim ini walaupun wajib sholat Jumat, cuman dalam mazhab kita Syafi'i tidak termasuk apa? 40, tidak termasuk 40 orang dalam jamaah Jumat. Karena mazhab Syafi'i kan wajib 40 orang tuh semuanya. Jadi kalau seandainya ada 40 orang semuanya, tapi salah satunya itu ya dari 40 orang itu semuanya adalah penduduk asli, tapi ada satu yang mukim, berarti cuma 39 saja kan ya, kurang satu aja yang tidak, yang mukim, maka sholat Jumatnya itu tidak sah, alias mereka kalau sholat Jumatnya boleh, tetapi diwajibkan untuk sholat zuhur lagi. Itu mazhab kita Syafi'i, tapi mazhab yang lain nanti beda lagi. Jadi orang mukim itu adalah orang yang kita bisa katakan orang pendatang. Yang pendatang itu ingin tinggal di satu daerah itu selama 4 hari. Jadi kalau ada niat ingin tinggal 4 hari di tempat itu, maka dia sudah disebut orang mukim. Ketika dia sudah sampai di tempat itu, tidak boleh lagi yang namanya mengqashar, menjamak, tidak boleh. Jadi seperti sholat biasa saja. Wah, kemudian tetap wajib sholat Jumat, namun tidak termasuk 40 orang. Ya, umpama ada di antara kita mau umroh lah ya, umroh. Terlagi saya umroh mana Pak Pak? Sudah ada, sudah dapat koper, sudah ya, aman ya. Nah, jadi umpama kita berumroh nih ya di Madinah, umpama kita 4 hari, umpama kita niatnya sudah 4 hari di situ. Nah, selama kita di Madinah, maka kita tidak boleh lagi mengqashar, menjamak, alias kita wajib sholat secara sempurna. Dan wajib kita sholat Jumat di Madinah nanti. Tetapi di dalam perjalanan naik mobil atau kemana, ya kita boleh mengqashar, menjamak. Tapi ketika kita bertempat di satu daerah itu selama 4 hari, maka kita dari awal masuk tidak boleh lagi menjamak, mengqashar, alias sholatnya sempurna, dan kita wajib sholat Jumat. Tapi tidak termasuk 40 orang. Jadi mukim itu
pendatang yang dia akan kembali ke kampung halamannya walaupun dalam waktu yang lama. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada masalah. Seperti orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia ini, mereka apa namanya itu, WN, warga negara WNA ya, warga negara asing. Mereka mungkin ada bikin kontrak di Indonesia kerja umpama selama 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tergantung kontrak mereka di perusahaan mana yang mereka bekerja. Mereka akan kembali ke daerahnya. Kita orang Indonesia umpama ada yang kerja menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, yang jadi pembantu, yang jadi kerja di perusahaan asing, kerja di minyak ini, minyak itu. Mungkin kontraknya ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya tergantung kontrak. Tapi niat hati pasti ada ingin kembali ke tanah air. Ibarat kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap kepingin negeri sendiri, tanah air kita. Nah, jadi orang-orang yang mukim tadi wajib sholat Jumat, tetapi tidak termasuk daripada 40 orang. Lanjut, Mustautin. Mustautin adalah penduduk asli di kampung halamannya sendiri, dan dia tidak bermusafir atau keluar kampung halamannya kecuali kalau ada perlunya saja. Penduduk asli, mustautin, dan pendatang mukim, semua mereka itu wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Mustautin itu adalah penduduk asli. Penduduk asli itu adalah penduduk lokal yang tidak akan bermusafir kemana-mana. Kalaupun mereka akan bermusafir, mereka akan kembali ke tempat mereka berada. Mustautin atau penduduk lokal atau penduduk asli, penduduk lokalnya itu ada terbagi dua. Ada yang penduduk asli itu yang memang ya penduduk di situ. Kayak kita di Balikpapan ini, apa ya penduduk aslinya? Pasir ya. Ya, Dayak Pasir umpama. Pasir itu termasuk Dayak atau apa ya? Pasir sendiri ya. Makanya di Kalimantan ini tidak bisa kita mengaku-ngaku adat masing-masing karena penduduk aslinya ada macam-macam. Ada Banjar, suku Banjar, ada Kutai termasuk Dayak kan lain ya. Saya gak paham itu ada Dayak, ada sendiri ya. Beda ya, bukan Dayak anu ya, beda anu ya. Nah, ada Dayak, ada Kutai, ada Pasir, ada ini apa namanya nih? Banjar, ada Melayu, dan mereka punya kerajaan sendiri-sendiri. Punya kerajaan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa mengklaim umpama satu daerah ini adalah punyanya suku ini, suku itu, tidak bisa kita. Karena bermacam-macam suku. Nah, mereka ini penduduk asli. Penduduk asli. Yang mereka dari nenek moyangnya ya dari situ memang. Yang pertama, penduduk asli. Yang kemudian yang kedua ada penduduk lokal. Penduduk lokal ini ya bisa katakan dulu bukan penduduk situ, tapi karena sudah lama menetap di situ, bahkan mencari rezeki di situ, berumah di situ dan sebagainya, maka akhirnya menjadi disebut penduduk lokal yang masuk kategori mustautin tadi. Nah, seperti kita di Balikpapan ini, rata-rata kayaknya orang Balikpapan tidak ada yang asli ya, walaupun ada yang mengatakan orang Pasir asli, tapi kayaknya tidak tahu yang mana sudah kita orang Pasir di Balikpapan ini. Orang Pasir paling-paling banyak di Penajam di sana. Tapi Balikpapan ini ibarat kata sudah orang lokal, maksudnya tidak ada orang aslinya. Kita semuanya pendatang. Nenek moyang kita ini pendatang. Ada yang dari Jawa, Sulawesi, dari Banjar, dan Balikpapan ini kayaknya paling banyak orang Jawa. Ya lah. Kayaknya penduduknya di Balikpapan ini suku Jawa paling banyak. Di dalam-dalam itu di desa-desa suku Jawa banyak. Walaupun kita di Balikpapan ini semua suku ada di Balikpapan ini. Beragam macam-macam, tapi ya suku Jawa banyak. Jawa pun juga macam-macam.
Jawa Tengah, Jawa Timur aja berkelompok, ada Surabaya, ada Lamongan, ada Lumajang, ya ada apa lagi itu, macam-macam. Ala kulli hal. Nah, kita di sini penduduk lokal sudah menjadi mustautin. Kenapa? Karena kita tinggal di sini, menikah di sini, punya anak di sini, punya rumah di sini. Yang mungkin kalau kita walaupun kita aslinya kita orang Jawa, tapi kalau kita ke Jawa, toh tetap akan kembali ke Balikpapan. Nah, para ulama ada yang mengatakan orang mukim pendatang ini bisa berubah menjadi tingkatan mustautin itu biasanya apabila dia sudah mencapai 30 tahun tinggal di daerah itu. Ada yang 30 tahun sini? Bapak berapa tahun? 30 tahun. Biasanya kalau sudah 30 tahun itu biasanya nggak mau kembali lagi ke mana-mana. Ya di sini sudah. Nah, kalau sudah mencapai 30 tahun itu. Nah, jadi penduduk lokal atau penduduk asli ini sudah termasuk wajib salat Jumat dan masuk daripada 40 orang jamaah Jumat. Nah, bedanya di situ perbedaan mukim dengan mustautin. Baik, lanjut. Pembagian orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat dan orang-orang yang tidak wajib menghadirinya. Kita lihat ya siapa yang wajib, siapa yang tidak wajib salat Jumat. Lanjut. Orang yang wajib untuk menghadirinya serta sah salat Jumatnya dan dia termasuk dalam hitungan jamaah salat Jumat. Wajib salat Jumat, sah Jumatnya termasuk 40 orang. Siapa itu? Yaitu orang penduduk asli. Nah, mustautin tadi, penduduk asli. Mudah ya? Ya kayak kita inilah. Baik, lanjut. Apabila sempurna syarat-syarat kewajiban untuk menghadirinya. Ya, laki-laki sehat walafiat, kemudian apa lagi? Balik, ya kan ya, tidak gila dan sebagainya. Syarat-syarat yang 7 kemarin. Lanjut. B. Orang yang wajib untuk menghadirinya serta sah salat Jumatnya, tetapi dia tidak termasuk dalam hitungan jamaah salat Jumat. Ya. Yaitu orang pendatang mukim. Apabila sempurna syarat-syarat kewajiban untuk menghadirinya. Jadi pendatang itu wajib salat Jumat. Salat Jumatnya sah. Arti salat Jumat, kalau dia salat Jumat berarti tidak perlu salat zuhur lagi. Kalau salat Jumatnya sah, tidak perlu salat zuhur lagi. Tetapi mereka tidak termasuk 40. Bukan termasuk 40. Pendatang-pendatang. Banyak pendatang ya, orang kos-kosan di Balikpapan. Lanjut. C. Orang yang wajib untuk menghadirinya tetapi salat Jumatnya tidak sah dan dia tidak termasuk dalam hitungan jamaah salat Jumat, yaitu orang murtad. Wajib salat Jumat, tapi salat Jumatnya tidak sah dan bukan termasuk 40. Siapa itu? Yaitu orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Kemarin ya, subuh tadi maksudnya pas mau sholat subuh di Istiqlal dengan Habib Umar, kan ya, tiba-tiba ada orang masuk Islam langsung. Kayaknya Chinese itu, orang Cina itu. Masuk Islam. Sering sekali ya Habib Umar tuh orang masukkan orang Islam. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kita kembali. Jadi kalau ada orang Islam lalu dia murtad, kalau kita bicara hukum Islam nih ya, semua hartanya, asetnya ini dibekukan, mahjur alaih, bahasa kita dalam bahasa fikihnya mahjur alaih, dibekukan. Jadi kalau ada orang Islam murtad, semua asetnya, semua apa yang dia punya dibekukan. Itu kalau kita bicara hukum Islam ya. Dan orang ini dipaksa untuk kembali ke agama Islam. Kalau tidak kembali, maka semua asetnya itu tidak diberikan kepadanya, ditahan sama pemerintah Islam. Ini kalau kita bicara hukum Islam. Tapi kita di Indonesia ini kan karena bukan hukum Islam ya, hukumnya hukum nasional lah bahasa kitanya. Jadi banyak sekali orang yang murtad itu yang
Macam-macam lah akibatnya ya, masalahnya itu. Dan repotnya di Kemenak itu dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Dulu ada yang cerita kalau orang murtad itu, orang ini tidak bisa dikatakan murtad kecuali ada tanda tangan dari pihak apa namanya Kementerian Agama. Entah siapa yang berwenang di situ. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Jadi kalau nggak ada surat murtad itu nggak bisa murtad. Makanya dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Mereka yang pernah kerja di Kemenak, mereka ini jadi buah si malakama gitu. Jadi buah si malakama serba salah. Kalau tidak ditandatanganin kita bermasalah. Kalau kita tanda tanganin, kita seakan-akan meridhoi dengan murtadnya dia. Dengan murtadnya dia itu kayaknya seakan-akan meridhoi. Bingung jadinya mereka itu. Nah, padahal kalau dalam agama Islam, dalam syariat Islam nih ya, pemerintah Islam, apabila ada orang murtad, semua asetnya ditahan. Pekerjaannya, hartanya dibekukan lah, dipaksa sampai dia kembali ke agama Islam. Kalau nggak kembali, dari asetnya tetap dibekukan. Tapi kalau sudah kembali, dicairkan lagi. Dan kalau ada orang murtad, itu sebenarnya dia masih diwajibkan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kapan itu? Yaitu setelah dia masuk Islam lagi. Tapi kalau dia sholat, puasa dan sebagainya di masa murtadnya, salatnya tidak sah. Maksudnya itu gimana? Jadi gini ya, orang murtad ini kayak gantung gitu ya, kayak gantung dia. Kalau dia masuk Islam lagi, maka selama dia murtad, kewajiban yang dalam Islam yang dia tinggalkan Islam murtad itu nanti wajib diqadha setelah dia Islam lagi. Jadi umpama ada orang murtad selama 1 bulan, 1 bulan nanti setelah Islam, setelah dia Islam 1 bulan yang dia murtad itu salatnya diwajibkan untuk mengqadha. Nah, tapi kalau Jumat tidak wajib diqadha, melainkan yang diqadha itu adalah salat zuhur, bukan Jumatnya yang diqadha. Nah, jadi orang murtad itu wajib salat Jumat kapan? Kalau dia kembali ke Islam. Kalau dia masih murtad salat Jumatnya tidak sah dan tidak termasuk 40 orang. Jadi kayak gantung orang seperti itu. Lanjut. D. Orang yang tidak wajib untuk menghadirinya tetapi sholat Jumatnya sah dan dia termasuk dalam hitungan jamaah sholat Jumat, yaitu orang penduduk asli mustautin yang sakit, begitu juga orang-orang yang tidak bisa hadir karena ada udzur syar'i. Jadi yang kelompok yang berapa? Ketiga, keempat. Keempat adalah orang-orang ini tidak wajib salat Jumat, gugur kewajibannya, tetapi mereka tetap salat zuhur. Tapi kalau mereka memaksakan diri untuk salat Jumat, maka salat Jumat yang mereka kerjakan itu sah. Artinya tidak perlu salat zuhur. Dan orang ini termasuk 40 daripada jamaah Jumat. Siapa itu? Yaitu orang yang penduduk asli atau penduduk lokal yang sakit. Ada orang sakit umpama, kan gak wajib salat Jumat, tapi dia paksakan, saya kalau nggak salat Jumat rasanya kayak sayur kurang garam, kurang peksin, kurang sambal, semuanya enak. Lalu dia paksakan dengan kondisi yang begitu sakit, dia paksakan salat Jumat. Salat Jumatnya sah, alias tidak perlu ke salat zuhur, dan dia termasuk 40 orang dari jemaah Jumat. Atau umpama ada orang-orang yang udzur syar'i. Yang udzur syar'i itu seperti tim SAR, dokter-dokter yang memang tugasnya tidak bisa ditinggalkan, kemudian polisi-polisi atau tentara yang menjaga keamanan, ya, mereka tidak wajib salat Jumat. Termasuk ya mungkin pekerja-pekerja satpam itu, kalau mereka tinggalkan tempatnya, takut nanti ada orang-orang jahat, kan ya, mereka tidak wajib salat Jumat. Tetapi kalau mereka memaksakan salat Jumat, dia merasa sudah aman, kayaknya aman saja ini,
lalu lintas sudah lancar, dia tinggalkan nih, padahal kan tugasnya umpama sampai jam 1:30, tapi kayaknya sudah lancar ini, sudah lancar semua jalanan, dia tinggalkan itu, lalu dia salat Jumatnya sah. Ya, dokter umpama operasi orang sakit, ternyata operasinya lancar dan cepat selesai. Walaupun umpama dia bisa saja meninggalkan Jumat untuk menunggu pasiennya dan sebagainya, tapi katanya sudah aman, saya mau salat Jumat dulu. Salat Jumatnya sah, termasuk 40 orang, ya, dan tidak perlu salat zuhur. Lanjut. Orang yang tidak wajib untuk menghadirinya dan dia tidak termasuk dalam hitungan jamaah sholat Jumat, tetapi sholat Jumatnya sah, yaitu orang-orang yang sedang musafir, para budak, hamba sahaya, anak-anak kecil dan perempuan. Kemudian kelompok yang kelima, mereka ini tidak wajib sholat Jumat sebenarnya, yang diwajibkan hanya sholat zuhur. Dan juga tidak termasuk 40 orang. Tidak termasuk 40 orang. Tidak wajib salat Jumat, tidak termasuk 40 orang, tetapi kalau mau memaksakan diri salat Jumat, ya salat Jumatnya sah. Siapa itu? Orang musafir. Orang-orang musafir. Umpama ada orang yang berangkat ke Jakarta umpama, atau kemana begitu ya, ini banyak yang berangkat ke Kalteng. Malam ini ada sudah yang berangkat ke Kalteng atau yang mulai tadi pagi berangkat. Kenapa? Karena ingin menghadiri malam Kamis ya, di Kalteng acaranya Tablik Akbar Habib Umar bin Hafidh dari Hadramaut. Nanti pulang ke Balikpapan, ada yang lewat Banjar, ada yang lewat Kalua. Mungkin hari Jumatnya mereka belum nyampe ke Balikpapan, di dalam musafir. Sebenarnya mereka tidak wajib salat Jumat, salat zuhur boleh. Tapi saya kepingin salat Jumatlah mereka. Salat Jumatnya sah enggak? Sah. Artinya itu tidak perlu salat zuhur lagi. Salat Jumatnya sah, namun tidak termasuk 40 orang. Mudah ya? Dan ada yang bertanya, apakah boleh nggak kita menjamak sholat Jumat dengan asar? Ya, kan sebenarnya kan orang musafir kan nggak wajib sholat Jumat, tapi dia kepingin sholat Jumat. Nah, pertanyaan setelah sholat Jumat boleh nggak dia menjamak dengan asar? Nah, jawabannya adalah boleh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau mau Jumat ya Jumat saja, tidak perlu dijamak dengan asar. Artinya kalau sholat asar sendiri di waktunya. Nah kan ya, kalau mau menjamak ya salat zuhur dengan salat asar, Jumatnya dia tinggalkan, zuhur dan asar dia gabung. Tapi kebanyakan ulama membolehkan. Jadi kalau ada orang memaksakan Jumat, orang musafir memaksakan salat Jumat, setelah salat Jumat dia boleh menjamak dengan salat asar. Mudah dipaham kira-kira ya. Begitu juga perempuan. Perempuan tidak wajib salat Jumat, mereka hanya wajib salat zuhur. Tapi ternyata perempuan kepingin salat Jumat. Dulu di Balikpapan banyak perempuan salat Jumat, tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi. Nah, tapi kalau kita ke Jawa, terutama di masjid-masjid yang Wali Songo, itu banyak perempuan salat Jumat. Jangan ditanya kalau di Mekah, di Madinah, woi banyak sekali perempuan salat Jumat. Ya, mana musafir lagi, mana perempuan mereka. Tetapi kepingin salat Jumat. Ya, kalau mereka salat Jumatnya sah dan tidak perlu salat zuhur, tetapi mereka tidak termasuk daripada kelompok 40 orang. Begitu juga anak kecil. Anak-anak kecil tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau mereka salat Jumatnya sah alias tidak perlu salat zuhur dan tidak termasuk 40 orang. Mudah ya? Begitu juga budak-budak hamba saya. Tapi sekarang nggak lagi budak-budak hamba saya. Zaman dulu banyak budak hamba saya. Kecuali di Malaysia. Kalau di Malaysia banyak budak-budak. Budak-budak. Tahu budak-budak di Malaysia itu bahasa budak-budak itu anak-anak.
Jadi dulu saya sekamar dengan teman-teman Malaysia di Hadramaut ya. Kata saya, kenapa di Malaysia budak-budak banyak? Ya, artinya budak-budak tuh anak-anak budak-budak katanya, artinya anak-anak ini kan ya. Baik, seperti itu. Lanjut. F. Orang yang tidak wajib untuk menghadirinya dan tidak sah salat Jumatnya, dan dia juga tidak termasuk dalam hitungan jamaah salat Jumat, yaitu orang kafir dan orang yang gila. Nah, ada yang mau nih? Tidak wajib Jumat, tidak sah Jumatnya, kemudian tidak termasuk 40 orang. Siapa itu? Orang kafir, ini orang bukan Islam, sama orang gila. Jadi kalau ada orang Islam nggak salat Jumat, nggak salat zuhur, ya, kemudian nggak semuanya, ya maklumin saja, mungkin mereka itu lagi gila, gila dengan urusan dunia, ya, itu dimaklumin saja. Saya mungkin pernah berkata di sini ya, mengutip dari salah satu perkataan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu bilang katanya, Islam bisa berjaya di negara kita, di daerah kita, asalkan apabila salat subuhnya seperti salat Jumat dan salat Jumatnya seperti jamaah salat hari raya. Tapi kalau seandainya subuhnya jamaahnya paling sedikit dari salat 5 waktu yang lain dan salat Jumatnya masih segitu-gitu aja, maka masih jauh harapan Islam ini jaya di negara kita. Orang diajak kebaikan itu masih susah. Namun apabila subuhnya jamaah subuh banyaknya itu sama dengan jamaah salat Jumat, dan salat Jumat itu banyaknya jamaahnya sama seperti salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, pada saat itulah Islam itu jaya. Maksudnya Islam itu jaya adalah orang-orang Islam ini tanpa perlu dinasehatin, tanpa perlu disuruh, mereka sudah sadar sesadar-sadarnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau mereka melaksanakan perintah Allah dengan secara sadar, apalagi cuman perintah-perintah yang untuk kemaslahatan kita. Jadi kalau orang Islam itu sudah baik di dalam ibadahnya, dia taat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan taat dengan pemerintah, dengan hukum-hukum yang dibuat sama pemerintah kita. Bayar pajak, taati lampu merah, ini mereka sudah paham, ya. Tapi kalau sama Allah saja mereka tidak mau mengerjakan perintah Allah, padahal Allah yang memberikan dia rezeki, padahal Allah yang memberikan dia nafas dan kesehatan, padahal Allah yang memberikan dia nyawa, Allah saja dia ingkari, Allah saja dia tidak taati, apalagi hukum-hukum pemerintah kita, maka dia bisa ingin melanggar peraturan-peraturan itu. Nah, seperti itu ya. Habis? Ada pertanyaan, silakan, mungkin 1 2. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita cukup dulu. Insya Allah nanti kami berangkat tanggal 29 Agustus. Sampean jam berapa Pak pesawatnya? Yang duluan ya? Kelompok pertama ya? Yang kedua? Ya. Jadi intinya kami berangkat nanti tanggal 29 Agustus, 12 hari perjalanan. Jadi siapa tahu nanti pas kena jadwal saya, berarti saya tidak bisa hadir ya. Kami juga meminta maaf kalau ada salah dan khilaf, dan mohon didoakan supaya selamat dalam berangkat sampai kembali, kemudian mendapatkan umrah yang mabrur. Begitu juga para jamaah yang belum berangkat, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umrah.
di waktu-waktu yang lain. Nah, siapa tahu ada yang kepingin juga membadalkan umrah untuk keluarganya, ya masih ada kesempatan untuk kami daftarkan badal umrah dengan ujrah sebesar 3 juta rupiah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.